Kita boleh siap sedia dengan hati kita. Kita diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun ibadah dengan orang-orang yang kita kasih di tempat tinggal kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, marilah dengan hati kita siapkan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Pada pagi hari ini dan tanggal 10 Januari ke depan, ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri dilaksanakan secara virtual. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Hana Sri Lestari. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan. Kita pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan kita menyerahkan ibadah ini ke hadirat Tuhan. Kita ambil saat teduh. Ibadah secara virtual yang kami lakukan pada saat ini, dari awal hingga akhirnya, kami lakukan atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, beserta isinya, yang tidak pernah meninggalkan karyanya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu Bapa dan Saudara yang mengasihi Tuhan dan tentu juga sangat dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini, saya bacakan dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5 yang demikian.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan Allah kita yang sangat-sangat mengasihi umat-Nya. Begitu sempurna Tuhan mengasihi kita. Namun seringkali kita umat-Nya belum dapat sepenuhnya menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami bersujud kehadirat-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami belum dapat sepenuhnya mengasihi Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami secara sempurna. Kami belum dapat sepenuhnya mengasihi sesama kami. Bahkan kami masih sering menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Kami masih sering bersikap tinggi hati, mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbaharuilah hidup kami di tahun baru ini, agar kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi. Dan jika kita mau mohon pengampunan atas segala dosa kita, kita yakin dan percaya Tuhan pun berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan saya bacakan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan yang menguatkan kita menjadi petunjuk hidup baru dalam kita menjalani hari-hari kita, supaya hari-hari kita menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan karena kita melakukan yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi. Kita pujikan 2 kali. Betapa dalamnya kasih
Ku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18, yang doa dan pembacaannya akan dilakukan salah satu anggota majelis jemaat. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kalaupun pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh membangun ibadah di tempat ini walaupun secara virtual. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani hari ini Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa, bila kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi kami yang ada saat ini, untuk kami boleh mengerti Tuhan akan firman yang akan disampaikan kepada kami, dan kami boleh memahaminya, terlebih lagi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Penatua Hana Sri Lestari yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapak juga urapi apa yang disampaikannya Tuhan, biarlah hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan boleh membawa berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang akan saya baca ulang menjadi nats dalam perenungan kita pagi hari ini, saya ambilkan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, yang demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tentu lebih berbahagia bagi kita yang selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang mengasihi Tuhan. Ya, tentu saja Bapak, Ibu dan Saudara baru saja memperingati Natal pada tahun 2020. Yang Natal tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi. Tetapi hendaknya walaupun kita merayakan memperingati Natal dalam kesederhanaan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi hendaknya tidak mengurangi sukacita kita karena kedatangan Tuhan Yesus membawa damai dan sukacita bagi umatnya. Kini kita memasuki tahun baru 2021 di minggu yang pertama, di hari yang ketiga ini. Perenungan kita, bacaannya diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 10-18. Yang dalam perenungan pagi hari ini dengan judul Keterlibatan Anak-anak Allah dalam Karya Keselamatan. Keterlibatan anak-anak Allah dalam karya keselamatan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil, baik Matius, Markus, ataupun Lukas, ketiganya diawali dengan kisah Natal. Tetapi di Injil Yohanes ini dimulai dengan penekanan akan kekekalan Allah. Bahkan di Injil Yohanes kita dapat membaca apa tujuan atau maksud Injil itu dicatat. Kita bisa membacanya dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31, khususnya di ayat 31 disebutkan demikian. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tujuan ataupun maksud Injil dicatat, Injil ditulis, supaya kamu, berarti saya dan juga Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan supaya saya dan juga Bapak Ibu oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Mau menerima Yesus, menjadi percaya, akan mendapatkan hidup kekal. Karena hidup kekal hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman Injil Yohanes harus didasarkan pada tujuan ini.
Dalam Injil Yohanes ada penekanan bahwa Yesus yang diceritakan dalam Injil adalah Allah sendiri. Maka dalam perikop bacaan kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ditegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga, ini merupakan hubungan Yesus dalam penciptaan. Disebutkan dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Saya ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas sekali dalam ayat 3 ini bahwa Yesus adalah juga Sang Pencipta. Kemudian bagian yang ketiga di Yohanes 1 ayat 10 sampai 18 yang kita bahas tadi merupakan Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Ibu bapak dan saudara yang mengasihi Tuhan, dalam bagian yang pertama, Yesus dalam hubungannya dengan Allah, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 tadi, yang sudah saya bacakan pada ayat yang pertama, jelas sekali pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yesus merupakan wujud penyingkapan Allah kepada manusia. Semua nabi memiliki firman, dapat menyampaikan firman, tetapi bukan firman itu sendiri. Sedangkan Yesus, Dia adalah firman. Karena Yesus adalah firman, maka setiap kali Ia berbicara, ada otoritas Allah di dalamnya. Dalam iman Kristen, firman itu tidak diberikan kepada siapapun, tetapi firman itu sendiri yang datang dalam wujud Yesus Kristus. Yesus adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa artinya? Artinya Yesus bukan berasal dari manusia yang kemudian berubah menjadi Allah. Bukan. Tetapi Yesus itulah adalah Allah. Dalam Injil Yohanes, kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah menekankan kepersonalan sifat-sifat Yesus dalam kemanunggalannya dengan Allah. Bagian yang kedua, Yesus dalam hubungannya dengan penciptaan di Yohanes 1 ayat yang ketiga tadi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan sesuatu sosok yang diciptakan atau dijadikan. Karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dalam kata segala sesuatu yang diciptakan, tidak termasuk Yesus. Karena Dia adalah pencipta. Bumi dan alam semesta diciptakan oleh Dia. Jelas sekali tadi di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bumi dan alam semesta ini
diciptakan dengan tujuan ataupun alasan tertentu, bukan secara kebetulan. Dan Yesus adalah pemilik dari segala sesuatu itu. Maka Kristus bukan milik bangsa tertentu, tetapi merupakan milik semua bangsa, karena Dia adalah pemilik seluruh alam semesta. Maka Kristus adalah Hakim Agung. Kristus adalah Hakim Agung. Kepada siapa kita nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Dengan dunia diciptakan, berarti ada perbedaan yang besar antara pencipta dengan ciptaan. Pencipta dengan ciptaan pasti tidak sama. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau dalam doa ada pernyataan yang kita ungkapkan, jadilah kehendak-Mu. Ini menjadi dasar penundukan diri manusia itu terhadap kehendak Allah. Ada pengembalian diri kepada Sang Pencipta. Ada pencarian terhadap sumber yang sesungguhnya. Ada pengisian diri dengan firman Tuhan serta pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, masuk pada bagian yang ketiga, di bagian yang kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 10-18. Merupakan bagian yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Penebus itu ada dan perlu, karena dunia ada dalam kegelapan sebagai akibat dari dosa. Kita bisa membacanya dalam perikop tadi. Yesus datang ke dunia yang gelap ini sebagai terang untuk menerangi dunia, untuk menerangi manusia yang hidupnya dalam kegelapan. Kristus adalah penyelamat yang universal, sehingga agama Kristen bukan merupakan produk dalam tanda kutip dari suatu budaya tertentu, juga bukan merupakan agama Yahudi, tetapi merupakan agama yang universal. Nah, dalam keuniversalan kekristenan ini kita bisa membaca di Matius 28 ayat 16-20, bisa dibaca Bapak Ibu di rumah. Nah, khususnya di ayat 19 disampaikan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya satu bangsa saja, tetapi diwartakan kepada semua bangsa. Dan semua bangsa boleh menjadi murid-murid Kristus. Kalau menjadi murid Kristus berarti disebut sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Yesus yang datang sebagai penebus adalah juga pencipta dunia. Sehingga Dia datang bukan hanya untuk menebus bangsa tertentu, tetapi untuk menebus seluruh dunia. Yang perlu diperhatikan, meskipun kekristenan itu bersifat universal, bersifat umum, siapa saja boleh menjadi pengikut Kristus, tetapi penebusan keselamatan tidak universal. Karena keselamatan itu baru benar-benar dirasakan saat seseorang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai penebus.
Kita baca di ayat 12, saya ulangi pembacaannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita akan disebut sebagai anak-anak Allah kalau kita percaya dalam namanya. Hanya orang yang percaya di dalam nama Yesus saja yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai Sang Pencipta di ayat 1-3 tadi, karena pada mulanya firman dan seterusnya tadi, dan Yesus sebagai Sang Penebus di ayat 1, di Yohanes 1 ayat 10-12. Nah, sering ataupun kadang-kadang manusia menjadi dalam pemikiran menganggap Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai Sang Penebus ini dua sosok yang berbeda. Manusia sering menganggap bahwa dunia ini milik iblis atau milik setan. Sehingga hal-hal yang berhubungan dunia sekuler, bisnis, sosial, politik, dan sebagainya, yang duniawi itu dianggap tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan hal-hal yang berhubungan Tuhan hanya hal-hal yang rohani saja, gereja, pelayanan, dan sebagainya. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Hal itu tidak benar. Karena jelas ditulis di ayat 10 bahwa dunia ini dijadikan olehnya, dijadikan oleh Allah. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan milik Tuhan. Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus penebus. Dengan demikian, kita seorang Kristen seharusnya memiliki totalitas hidup pada Yesus sebagai pencipta dan penebus. Yang artinya, Yesus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hidup bagi Kristus tidak berarti meninggalkan dunia sekuler dan terlibat hanya hal-hal yang rohani saja. Kalau kita perhatikan di kitab Wahyu, ada tertulis pernyataan ada langit baru dan bumi baru. Ini berarti bahwa penebusan itu memperbaharui banyak aspek dan penebusan itu bersifat mengubah seluruh aspek kehidupan seseorang yang sudah ditebus oleh Yesus. Sayangnya, dunia ini tidak mengenalnya. Bahkan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di ayat 11 dituliskan seperti itu. Penceritaan Injil Yohanes diawali dengan suatu ketragisan di ayat 11. Bahwa orang-orang yang kepunyaannya tidak mengenalnya. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang luar biasa di ayat 12. Mereka yang menolak dalam ketidakpercayaannya. Karena manusia diberi kebebasan untuk memilih, menerima atau menolak. Mereka yang menolak itu menolak dalam ketidakpercayaannya dan ketidakberdayaannya. Walaupun kita manusia penuh dengan dosa, masih diberi kesempatan
diberi kebebasan memilih. Tetapi kita menjadi tidak berdaya karena dikuasai dosa. Bagi yang menerima Yesus, karena kita tidak berdaya, di situasi ketidakberdayaan kita dipulihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 13 dijelaskan bahwa kelahiran kita sebagai anak-anak Allah, kelahiran kita sebagai anak-anak Allah adalah merupakan keinginan Allah. Kelahiran kita sebagai manusia juga tidak didasarkan atas kehendak kita sendiri. Kita secara jasmani adalah ciptaan Allah. Tetapi ada kerjasama antara Allah dengan manusia melalui ayah ibu orang tua kita. Tetapi inisiatifnya bukan dari kita sendiri, tetapi dari Allah. Kelahiran kita secara kelahiran kita secara spiritual, maksud saya seperti itu, adalah merupakan inisiatif dari Allah. Allah sudah menentukan dan Allah sudah memilih kita. Sungguh sangat bersyukur bagi saya dan juga Bapak Ibu semua. Bagi kita orang-orang Kristen, kita sebagai umatnya disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi dalam kata ini ada inisiatif dari Allah sendiri untuk melahirkan kita secara rohani. Penegasan akan inisiatif Allah dalam kelahiran kita secara rohani, kita dapat membacanya lebih jelas lagi dalam Yohanes 6 ayat 37, 44 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ibu bapak dan saudara yang mengasihi Tuhan, jadi orang-orang yang menerima keselamatan di mana Allah secara aktif membawanya kepada Kristus, sehingga keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ini menjadi inti iman Kristen, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita yang sangat baik, bukan karena inisiatif kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Karya penebusan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus semata-mata terjadi karena Allah merengkuh dan mengasihi segala ciptaannya. Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu ingin memulihkan keberadaan ciptaannya, supaya kehidupan yang utuh, baik, bersejahtera dapat terwujud kembali. Yang karena rusak, karena dosa, kemudian dipulihkan oleh Allah. Secara khusus bagi anak-anak Allah yang percaya dan hidup di dalam Kristus, karya penebusan yang diterimakan dan penyertaan Roh Kudus semakin memampukan mereka yang percaya itu untuk mengerti kehendak Allah dan kemudian melanjutkan karya keselamatan bagi pemulihan seluruh ciptaan melalui kehadiran kita yang menerima Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Ibu Bapak dan Saudara yang mengasihi Tuhan, keikutsertaan anak-anak Allah dalam pemulihan seluruh ciptaan bukan semata-mata hanya dilakukan atas keprihatinan terhadap persoalan ekologis yang sudah tidak baik, terhadap tindakan manusia yang sudah kebanyakan tidak acuh lagi terhadap makhluk lainnya. Tidak hanya itu, tetapi lebih merupakan wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya warga GKJW yang dalam kalender GKJW saat ini mengawali bulan penciptaan. Mengawali bulan penciptaan GKJW saat ini, mari kita sadar akan panggilan hidup di dalam Kristus. Sebagai anak-anak Allah yang beroleh penebusan di dalam Kristus, kita harus bisa mewujudkan iman percaya kita dengan mengerjakan kehendak Allah. Menghadirkan kesejahteraan serta membangun jaringan relasi yang bertanggung jawab. Penuh kasih antara sesama, alam semesta, dan Tuhan itu sendiri. Selamat memasuki tahun baru 2021. Selamat mewujud nyatakan iman percaya kita dengan mengerjakan kehendak Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan. Karena kita anak-anak Allah diharuskan terlibat dalam karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan iman kami kepadamu. Dalam wujud nyata kami mengasihi Engkau dengan ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Sertai kami, mampukan kami untuk menyatakan kehendak-Mu, melakukan segala hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang akan kita iringi dengan memuliakan nama Tuhan melalui NKB 184 ayat yang pertama dan ketiga. Engkau milikku abadi. Engkau milikku
Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah saat ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam kami memasuki hari-hari kami di tahun 2021 ini, biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga apapun yang kami hadapi, entah suka, duka, kesulitan, kesenangan, kebahagiaan, semuanya atas perkenan Tuhan, atas izin Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami untuk kami dapat mengatasi segala persoalan kami, mengatasi segala permasalahan kami, dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Segala pergumulan kami, Tuhan kiranya Engkau yang menolong, sehingga kami dapat terbebas dari segala hal yang tidak baik. Bapa, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Bahkan kami yakin Engkau juga melawat kami sehingga kami tetap dalam keadaan sehat. Namun kami tetap berdoa, bila ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamahnya, memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, agar dimampukan untuk memimpin bangsa kami ini dengan baik. Terutama di masa pandemi ini Tuhan, biarlah mereka juga mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dimampukan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam mengatasi pandemi ini, sehingga bangsa dan negara kami juga beroleh damai sejahtera yang dari Engkau. Bapa, kami juga menyerahkan program jemaat, baik di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri ini maupun di jemaat-jemaat yang lain. Tuhan, sekalipun kami dalam masa pandemi ini, mampukan kami tetap melakukan pelayanan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan setiap kami, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, demikian juga seluruh jemaat, biarlah kami dimampukan untuk melakukan peran kami masing-masing, bekerja sama untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan di bumi ini, mewujudkan karya keselamatan bagi umat ciptaan-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan segala keberadaan kami terkait dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, dimampukan kami orang tua mengasihi anak-anak kami mengasihi orang tuanya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mewujud nyatakan kasih Allah dalam hidup kami setiap hari. Kami juga menyerahkan persembahan yang dihimpun, biarlah persembahan ini Tuhan yang menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini dapat kami pakai untuk kami melakukan pelayanan di jemaat-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum. Terlebih Tuhan, mampukan kami melakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini juga merupakan persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan permohonan doa kami ini. Kiranya Engkau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Doa ini kami serahkan di dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 322 ayat yang pertama dan ketiga. Terang matahari. Dikasih Tuhan, kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan kita masih tetap harus taat melakukan protokol kesehatan karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan melawat hidup kita. Oleh karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa dan berkat kasih setia Tuhan Yesus Allah Putra, serta kekuatan untuk hidup dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
bersyukur Tuhan sudah boleh menolong dalam ibadah bersama dengan keluarga pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Kita bersyukur bahwa Allah sudah menyertai kita bersama dengan keluarga. Dengan firman yang sudah kita terima, mari kita mewujud nyatakan cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan siapapun juga yang ada di sekitar kita. Kita tetap jalani kehidupan kita ke depan bersama dengan orang-orang yang kita kasih, tetap jaga kesehatan kita, tetap lakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Kiranya kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Natal selalu melingkupi kita. Ya, kami dari tim multimedia GKJW Kediri mengajak serta mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu serta saudara semuanya untuk mendukung tim multimedia GKJW Kediri. Caranya bagaimana? Mudah sekali, hanya dengan menekan tombol subscribe di akun YouTube Multimedia GKJW Kediri. Iya, bisa dilakukan di HP ataupun di laptop Bapak Ibu semuanya. Kita langsung buka saja ya aplikasi YouTube. Seperti ini. Kemudian yang paling atas, di search atau diketik Multimedia GKJW Kediri. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul yang berlogo GKJW, dipencet saja Bapak Ibu, kita buka. Oke, selanjutnya di situ tertera berwarna merah ya, bertuliskan subscribe. Dipencet. Nah, seperti ini. Ketika sudah di-subscribe, maka akan muncul gambar lonceng ya di situ Bapak Ibu. Bisa dipencet juga. Semua. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Ketika sudah di-subscribe dan sudah diaktifkan tombol loncengnya, maka secara otomatis notifikasi terbaru, video terbaru, live streaming terbaru dari tim multimedia GKJW Kediri akan muncul di HP ataupun laptop Bapak Ibu semuanya. Hai, sudah selesai? Mudah bukan? Bisa dipraktekkan nanti ya bersama saudara. Nah, untuk selanjutnya adalah informasi mengenai live streaming, jadwal live streaming tim multimedia GKJW Kediri. Yang pertama adalah hari Selasa, setiap pukul 19.00 atau jam 7 malam ada ibadah keluarga. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah live streaming ibadah minggu. Live streamingnya setiap jam 6 atau ketika Kediri 1. Dan itu juga bisa dipakai, disaksikan ketika Bapak Ibu ibadah online di rumah sore hari atau siang hari. Bisa ya? Oke, terima kasih. Sekian dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.